warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya selamat datang di Exabytes Developer Club. Senang banget nih bisa kembali menyapa teman-teman semua di event siang ini. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga yang sedang menjalankan puasa maupun yang tidak menjalankan, kita bisa mengakhiri hari ini dengan hal yang bermanfaat ya. Oke, perkenalkan, saya Salsa yang akan menemani dan memandu jalannya acara hari ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, salam kenal dari kami di Exabytes. Nah, teman-teman, setelah bulan Januari lalu, akhirnya Exabytes Developer Club comeback nih. Januari lalu kita udah mengobrol sama Mas Guntur, membahas penggunaan AI dengan LM Studio. Hari ini kita hadir dengan topik yang gak kalah menariknya, apalagi kalau bukan AI dan machine learning, masa depan atau ancaman buat web developer. Wah, kayaknya bakal seru banget sih ya. Di Exabytes Developer Club kali ini, kita bakal kupas tuntas bagaimana AI dan machine learning berperan dalam pengembangan website kamu. Jadi jangan sampai ketinggalan insight berharga yang cuma bisa kalian dapetin di Exabytes Developer Club. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir di kolom komentar. Tadi sedikit aku lihat sih banyak dari Bekasi nih. Aku pengen lihat nih. Kalian juga boleh nih tukar-tukar media sosial biar menambah koneksi. Siapa tahu bisa jadi awal kolaborasi juga. Yuk kita sapa-sapa dulu nih. Di kolom komentar ada siapa aja dan dari mana aja nih. Oke, ini aku lihat ada Reza dari Depok, ada Mas Roni dari Bekasi, beberapa lainnya dari Bekasi juga nih. Gimana nih, Bekasi masih aman ya Bekasi ya? Ada yang dari Malang juga, dari Surabaya, dari Tangerang Selatan. Waduh, banyak juga yang sepertinya dari mahasiswa universitas ya, dari Bogor dan dari Aceh. Wah, banyak banget nih. Teman-teman yang belum tahu nih, event edisi kali ini nih spesial nih karena kita berkolaborasi dengan dibimbing.id. Makanya setelah ini kita akan mendengar sambutan dari PIC Event dan Community dibimbing.id, Bapak Mirzanda. Kepada Bapak Abi kami persilahkan. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di event Exabytes dan dibimbing ya. Thank you so much sudah semangat banget ya untuk ngikutin di tengah-tengah puasa ini dan semoga teman-teman juga lancar-lancar puasanya di bulan Ramadan bagi menjalankannya. Nah, dibimbing di sini itu adalah platform ya, sebenarnya platform yang kita membantu masyarakat Indonesia untuk bisa berkarir digital skills, gitu. Nah, salah satunya ada AI di sini. Nah, makanya kita juga bekerjasama dengan Exabytes gitu ya, untuk kita bikin event yang background adalah AI gitu. Nah, ya harapannya sih dari teman-teman bisa tahu bisa tahu fundamentalnya dulu nih mengenai AI. Nanti mungkin kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih lanjut ya bisa kepo-kepoin aja di bimbing.id kayak gitu ya. Oke, mungkin dari aku itu aja. Akhir kata sekali lagi terima kasih banyak teman-teman udah nyempetin waktunya dan semoga semangat terus untuk mengikuti eventnya sampai akhir ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abi atas sambutannya. Wah, jadi makin semangat nih ya teman-teman buat masuk sesi utama kita. Oke, teman-teman, aku mau ngasih kabar terbaru nih. Kalau speaker kita yang sebelumnya Mas Bayuzan sedang berhalangan hadir, tapi nggak apa-apa, karena event edisi kali ini kita akan ditemani dengan Mas Alif Ramadan. Dan kelihatannya speaker kita udah hadir nih. Kita sapa yuk bareng-bareng yuk. Halo Mas Alif. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya sore ini Mas? Alhamdulillah baik. Sedikit lemas ya karena lagi puasa. Oh iya. Sama. Oke, kalau begitu Mas Alif, biasanya dipanggil Mas Alif, betul?
Betul Mbak, Betul. betul. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Mas Ali sudah hadir menjadi pembicara untuk topik AI dan machine learning, masa depan atau ancaman buat web developer. Nah, buat teman-teman yang nanti ingin bertanya, bisa ditanyakan melalui kolom Q&A ya. Ada hadiah untuk 3 penanya terbaik. Baik, Mas Ali, sudah siap untuk berbagi ilmu bersama teman-teman webinar hari ini? Ya banget Kak. Oke. Siap. Kalau begitu, tak berlama-lama lagi kepada Mas Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, siap. Izin waktunya ya. Silahkan. Oke, ini PPT-nya udah kelihatan belum? Sudah Mas, sudah terlihat. Oke. Apakah sudah terlihat semua teman-teman webinar? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya, Alif Ramadan, bakal sharing perihal AI dan machine learning secara mendasar, baru diterapin ke pengembangan web developer seperti itu. Tapi sebelumnya, saya pengen ngasih tahu juga, cara saya dalam sharing itu biasanya interaktif di saat sesi-sesinya berlangsung. Jadi nanti setiap slide bisa jadi kita akan saling interaksi. Nah, pengen tanya dong, rata-rata kan teman-teman tadi udah jelasin nama, alamat di mana gitu ya. Boleh tahu nggak teman-teman sini rata-rata minatnya pada kemana nih? Ada yang ke AI kah? Atau ada yang ke website? Atau kemana? Boleh sambil isi di chat ya teman-teman. AI dan website, oke. Pro and developer, oke. AI dan web developer. Oke. Kalau misalnya ada yang di luar dua topik itu juga sebenarnya nggak ada masalah ya teman-teman. Ini sekedar ngasih tahu kalau AI itu nggak terbatas hanya di website aja sebenarnya. Bisa diintegrasikan dengan berbagai teknologi selama ada data seperti itu. Oke, kita next. Nah, tetapi sebelum ibaratnya kita mulai ke bagian yang umum di teknologi AI saat ini, seperti misalnya teman-teman tadi udah mention seperti ChatGPT, Claude, Suno, dan lain sebagainya. Sebagai ibaratnya kita akan menjadi seorang developer, penting nih untuk mengetahui fundamentalnya dulu. Nggak sekedar kita bikin sesuatu berdasarkan apa yang lagi viral, seperti itu. Nah, untuk yang pengen berkarir di bidang ML ini kan rata-rata lumayan banyak ya, ada yang AI, ada yang ML gitu ya. Ini saya pengen ngasih tahu dulu kalau ML itu banyak domainnya. Ada data science, ada machine learning, ada AI engineering. Nah, 3 domain itu sebenarnya punya subjek atau objektivitasnya masing-masing gitu. Cuman kalau misalnya kita mau berbicara secara general, rata-rata perusahaan itu minatnya untuk hiring seorang AI engineer ataupun machine learning engineer karena mereka rata-rata sudah punya knowledge dari sisi matematika, kemudian kemampuan dalam suatu model berdasarkan permintaan bisnis, serta mengintegrasikan ke dalam suatu platform, baik berbentuk website maupun mobile, seperti itu. Nah, pertama kita akan belajar dulu terkait dengan jenis-jenis machine learning. Dari 5 poin yang di sini, teman-teman ada yang udah pernah tahu sebelumnya terkait 5 poin ini, atau masih samar-samar semua? Boleh sambil kasih informasinya di chat ya. Baru poin 1 dan 2, oke. Ada yang lain teman-teman? Atau baru satu dua orang nih? Udah di poin 4 dan 5, pembelajaran penguatan reinforcement learning dan oke. Oke, thank you feedbacknya teman-teman. Untuk jenis-jenis machine learning ini memang kalau tadi saya bilang kan ada 3 domain, ada 3 subdomain ya, ada data science, machine learning, dan AI engineer. Tapi kalau misalnya kita deep breakdown lebih dalam lagi, ternyata
machine learning itu banyak banget jenisnya gitu. Yang pertama, itu ada supervised learning. Supervised learning itu simpelnya teman-teman memiliki sebuah data. Nah, data itu memiliki label seperti itu. Contohnya, itu kayak misalnya kita bisa klasifikasi email sebagai spam atau enggak, prediksi harga rumah berdasarkan informasi karakteristik dari rumah tersebut. Itu contoh dari supervised learning. Kalau dari teman-teman terkait supervised learning, kayak saya lihat kan masih pada menduduki perkuliahan ya, itu udah sampai di materi apa supervised learning-nya? Atau udah pernah bikin project pakai supervised learning? Sambil teman-teman nanti ngasih informasinya lewat chat, kita lanjut ke unsupervised learning dulu. Nah, yang kedua adalah unsupervised learning, di mana data kita itu kita hanya punya kumpulan data yang mungkin kotor maupun bersih, tapi kita nggak punya labelnya, kayak gitu. Contohnya misalnya kayak segmentasi pelanggan berdasarkan behavior mereka. Kemudian misalnya kita pengen mengidentifikasi level segmentasi penggunaan suatu platform. Nah, itu tuh banyak banget user unsupervised learning. Tapi kalau menurut saya pribadi dari pengalaman, untuk produk-produk yang berbasis machine learning maupun AI itu biasanya ujung-ujungnya adalah supervised learning. Unsupervised learning itu paling untuk mempermudah proses di awalnya aja gitu. Nah, tadi kan udah muncul nih ada dua jenis. Yang pertama adalah supervised learning di mana ada data dan label, serta unsupervised learning yang cuma ada datanya doang. Muncullah satu penerapan kombinasi baru yang dinamain adalah semi supervised learning. Semi supervised learning ini simpelnya gini teman-teman. Teman-teman bisa mengimajinasikan teman-teman punya suatu data pelanggan. Misalnya teman-teman punya data pelanggan tersebut belum ada labelnya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi atau ilmu-ilmu statistik dan matematika, itu nanti kita menerapkan algoritma untuk pengelompokan. Pengelompokan data tersebut akan kita analisis behaviornya seperti apa, karakteristik datanya seperti apa, kemudian kita akan labeling atau membuat algoritma supervised learning berdasarkan hasil pelabelan dari pengelompokan tersebut. Nah, itu pendekatan dari semi supervised learning. Tujuannya apa? Tujuannya gini teman-teman. Kalau supervised learning itu misalnya kita punya 10.000 data nih. Supervised learning itu per satu baris datanya kita harus labelin satu-satu manual gitu. Nah, tapi kalau misalnya unsupervised learning, kita benar-benar punya 10.000 data dan ya udah kita menerapkan suatu statistik atau algoritma tertentu untuk mendapatkan suatu pola. Nah, ujung-ujungnya ketika kita mengkombinasikan dua hal tersebut, yang satunya untuk mendapatkan initial labeling, yang satunya untuk mendapatkan kepastian dari suatu algoritma, muncullah pendekatan semi supervised learning seperti itu. Jadi hasil pelabelannya lebih cepat, nggak manual banget, tapi hasilnya bisa tetap kita arahkan mau seperti apa kayak gitu. Kemudian ada teknologi yang cukup advance, yaitu deep learning. Nah, deep learning ini subdomainnya adalah salah satunya reinforcement learning, teman-teman. Di mana reinforcement learning ini simpelnya kita akan menyediakan suatu lingkungan atau environment tertentu. Nah, nanti kita akan menyediakan tantangannya seperti apa dan hadiahnya seperti apa. Ketika algoritma tersebut berhasil dalam melewati suatu tantangan dan mendapatkan reward, itu akan menjadi suatu bobot pelatihan tersendiri. Contoh reinforcement learning kalau di penerapan dunia nyata itu lebih banyak teman-teman. Karena apa? Misalnya kayak kita sehari-hari sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya teman-teman. Nah, penerapan ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita terjadi kesalahan itu diterapkan juga konsepnya ke reinforcement learning dan biasanya diterapkan ke robot seperti itu. Kemudian yang terakhir ada di aplikasi machine learning di dunia digital. Ini sebenarnya banyak banget use case-nya, tapi misalnya yang bisa kita jadikan contoh, let's say kayak di platform-platform e-commerce, itu kan teman-teman misalnya mau belanja sesuatu barang gitu ya,
Ketika kita nyari suatu barang, let's say laptop, itu nanti akan muncul tuh berbagai produk-produk laptop yang sejenis, entah misalnya dari harga yang termurah, dari yang paling relevan dengan behavior kita, dan sebagainya. Itu salah satu penerapan di machine learning di dunia digital seperti itu. Kemudian yang nggak salah, yang nggak lain lagi yaitu di analisis sentimen media sosial. Di sini kalau misalnya kita tahu di media sosial kita saat ini lagi cukup chaos ya dengan berbagai berita-berita negatif. Nah, kenapa kita bisa tahu negatif? Karena memang kita sebagai manusia kita punya sense untuk menentukan dia itu positif beritanya atau negatif. Nah, penerapan sense manusia dalam decision suatu berita itu positif atau negatif, kita juga bisa adaptasikan ke dalam suatu teknologi digital berbasis analisis sentimen. Nah, analisis sentimen ini yang tadinya misalnya gini, kita lihat 1, 2, 3 berita, kita udah tahu negatif, kemudian setelahnya kita nggak tahu lagi. Kan kita nggak tahu, kita cuma ambil sampel berita yang ada. Sedangkan dalam satu waktu yang punya berita itu nggak cuma 3 source, tapi bisa ribuan source. Nah, dengan ibaratkan teknologi digital seperti machine learning, ini membantu kita mengambil kesimpulan dari data yang lebih besar lagi, bahwa, oh, terkait kasus ini, dari sumbernya sekian, itu sentimen media sosialnya misalnya negatif, seperti itu. Sehingga analisis kita lebih komprehensif, seperti itu. Kemudian ada pengenalan suara. Pengenalan suara itu salah satu yang dipakai di teknologi di Zoom ini ya. Kalau misalnya teman-teman di Zoom itu ada teknologi caption. Caption di mana misalnya kita ngobrol sesuatu, nanti dia akan ada terjemahannya, baik bahasa Inggris, Indonesia, dan sebagainya. Nah, berbagai teknologi-teknologi tersebut, kalau dari pengalaman saya sebagai AI engineer, dari 5 tahun ini rata-rata yang saya deploy ke production itu rata-rata yang supervised learning, teman-teman. Misalnya contohnya kayak sentiment analysis, kemudian deteksi kendaraan, kemudian kalau di server ini lengkap banget nih, kalau kita bahas server pasti ada yang isengin kita dengan cara kita nyerang DDoS. Nah, DDoS tersebut dengan algoritma machine learning kita bisa melakukan pendeteksian agar nge-prevent yang tadinya harusnya ketika websitenya itu diserang oleh DDoS kemudian harusnya down servernya, tapi dengan machine learning sebagai langkah preventifnya itu ngebikin orang yang melakukan DDoS tersebut diblokir atau di-ban, dan website kita akan tetap aman seperti itu, atau tetap uptime seperti itu. Nah, kemudian ada pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Kalau di unsupervised learning, teman-teman bisa lihat nggak, itu saya ada mention 2 contoh, kira-kira 2 contoh itu apa? Boleh coba isi di chat ya. Oke, ada yang tahu? Kalau misalnya nggak tahu, ketik aja nggak tahu, teman-teman, biar kita bisa saling sharing-sharing. Kalau misalnya teman-teman ada yang lebih mengetahui juga boleh saling sharing aja di chat seperti itu. Nggak tahu, Kak? Oke, siap. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu kita bisa identifikasi itu adalah keyword atau suatu topik. Nah, penerapan unsupervised learning di bidang teks secara besar, salah satunya adalah sentimen social network analysis, di mana kita memiliki suatu keyword. Let's say di sini kita punya keyword seperti image recognition dan kata-kata lainnya. Kemudian itu dikorelasikan dengan sub node-nya tersendiri agar kita bisa tahu, oh, misalnya let's say clustering itu dia erat keywordnya dengan neural network, dengan image processing, dan sebagainya. Itu contoh dari penerapan sentimen social network analysis. Ini kalau di sektor domainnya adalah healthcare, seperti itu. Kalau misalnya kita coba terapin social network analysis ini di sosial media, kita bisa tahu misalnya siapa yang lagi sering dibahas di minggu ini. Let's say siapa gitu ya. Kemudian kita bisa lihat akun-akun mana aja yang retweet atau ngebahas si orang tersebut. Dengan orang-orang tersebut kan punya opini masing-masing, kita bisa decide apakah itu opininya positif, negatif, netral. Nah, itu kita visualisasikan informasi-informasi yang luas tersebut ke dalam bentuk social
network analysis seperti itu. Betul, seperti drone emprit. Nah, drone emprit itu salah satu yang emang solusi natural language processing di bidang Indonesia, dan ada beberapa platform-platform lain yang mirip dengan hal tersebut seperti itu. Oke, kemudian yang satu lagi yang sebelah kanan bawah yang kayak ada grafik itu, teman-teman tahu nggak kira-kira itu penerapan unsupervised learning di bidang apa? Oke, let's say nggak tahu, itu usage-nya biasanya di cyber security. Oh ya, kalau yang ini usage-nya lebih ke cyber security ya, Kak Maulana Rangga Ar-Rasyid, di mana usage-nya di sini adalah kita bisa mengidentifikasi suatu behavior aneh di dalam server kita, dan kita bisa identifikasi hal tersebut menjadi suatu anomali. Nah, kejadian-kejadian anomali inilah yang menjadi dasar seorang cyber security dalam menganalisis suatu kejadian seperti itu. Ini beberapa contoh-contoh yang saya lakuin di sini berdasarkan pengalaman saya dulu sempat main di computer vision, di NLP, dan sekarang penerapan AI di cyber security seperti itu. Nah, kemudian tadi ternyata kita tahu banyak banget gitu ya. Itu baru sedikit contoh penerapan AI dan ML di beberapa teknologi atau produk seperti itu. Nah, kita sekarang coba segmentasiin dampak AI dan ML untuk pengembangan website. Yang pertama tentu aja untuk peningkatan pengalaman pengguna, di mana si AI atau ML ini memungkinkan developer untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui personalisasi. Nah ini, kuncinya adalah personalisasi. Let's say misalnya teman-teman ke suatu platform e-commerce, ketika baru ngedaftar, pasti kan rekomendasinya masih random ya, atau dia hanya berdasarkan populasi data behavior aja. Tapi semakin lama teman-teman di e-commerce tersebut, teman-teman melakukan suatu pembelian, check out, suka mengunjungi atau masukin keranjang suatu produk tertentu, dalam 1, 2, 3 bulan ke depan pasti rekomendasi produk yang teman-teman dapat itu lebih personal. Yang tadinya misalnya kita nyari-nyari seputar laptop gitu ya, nanti akan dikasih rekomendasi nih entah seputar HP, seputar alat-alat elektronik dan sebagainya. Nah tujuannya buat apa? Di satu sisi teman-teman nggak perlu lagi mencari lewat search engine-nya, cuman klik di awal doang. Kalau dari sisi perusahaan bisa meningkatkan revenue seperti itu. Kemudian ada otomatisasi proses pengembangan. Nah, penerapan proses teknologi AI dalam pengembangan web dapat mengotomatisasi banyak proses manual. Teman-teman yang di bidang website developer, rata-rata gimana kalian dalam mengembangkan suatu website? Pasti kalian dari awal itu mengumpulkan requirement dulu gitu kan. Misalnya kita mau bikin apa, kemudian nanti baru melakukan desain. Dari desain tersebut kita mengintegrasikan website secara slicing, baru integrasi fungsionalitas dengan API, kemudian di-deploy. Tentunya deploy di Exabytes gitu ya. Nah, proses-proses yang banyak itu kan kadang ngebikin ekspektasi user 3 hari selesai, dan kita sebagai developer yang paham teknis ngebikin, kayaknya nggak mungkin 3 hari, ini pasti 2 minggu, karena banyak kita tahu proses-prosesnya cukup melelahkan. Nah, tapi kalau misalnya kita mencoba untuk menjahit dengan teknologi AI, itu yang harusnya 2 minggu menjadi cuman 1 minggu misalnya. Karena apa? Karena AI-nya tadi yang harusnya kita yang tadinya nggak pakai AI, kita benar-benar harus coding semuanya manual. Untuk beberapa codingan bisa jadi yang kesannya mungkin repetitif secara desain pattern maupun pemanggilan API, itu nanti bisa diotomatisasi oleh AI. Yang nanti untuk poin nomor 2 saya akan contohin juga secara live code seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang tadi interest di bidang machine learning nih, misalnya kita punya ribuan data dan kita bisa, atau misalnya kita punya 100 data gitu ya.
100 data itu dengan AI kita lemparin ke misalnya ChatGPT atau apa, kita tentukan objektif dari data tersebut mau diapain. Dengan AI sekarang udah possible seperti itu. Jadi yang misalnya kita sebagai developer, baik AI developer maupun web developer yang tadinya 100% waktunya buat coding, bisa jadi waktunya akan 30% buat ngoding, 40% untuk meeting dengan klien untuk mengumpulkan requirement, kemudian 30%-nya lagi bisa dioptimalisasi untuk hal-hal yang tadinya nggak sempat menjadi sempat. Misalnya tadinya websitenya kurang bagus, misalnya secara desain bisa diperbaiki, atau misalnya teman-teman nggak bikin unit testing, teman-teman jadi bisa bikin unit testing. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya tingkat maturitas dari suatu produk itu cuma 50-70% untuk di-deploy ke server karena tidak ada waktu, teman-teman bisa uptime 80-90%, kualitas dari produk tersebut jadi lebih mature seperti itu. Kemudian kayak tadi yang saya bilang, tadi saya ada mention terkait anomali deteksi dan DDoS detection. Kedua hal tersebut ini adalah suatu fitur basic terutama buat para VPS provider kayak Exabytes untuk peningkatan keamanan website. Let's say teman-teman bikin suatu API atau website di-deploy ke suatu virtual machine VPS di Exabytes. Nah, kebetulan teman-teman itu masih belum paham security-nya seperti apa. Jadi teman-teman cuma asal deploy aja dan ditemukan celah keamanannya oleh attacker atau hacker. Nah, itu sebenarnya berbahaya banget, dan dengan ibaratnya AI kita bisa preventif ketika kita mengetahui ini harusnya biasanya orang yang akses website ini IP-nya sekian. Tiba-tiba ada IP dari luar negeri yang akses website tersebut. Nah, itu nanti dari AI yang akan menganalisis data tersebut dan bisa jadi ngeblokir orang tersebut tadinya bisa kemana-mana dalam VPS tersebut, jadi nggak bisa akses VPS itu lagi, kayak gitu. Nah, yang kelima, AI juga bisa ngebantu teman-teman untuk pengembangan konten yang lebih efisien. Misalnya tadinya teman-teman sebagai developer kan rata-rata di sini, teman-teman pasti udah sibuk banget dengan pengembangan dari unsur teknisnya. Tapi kalau misalnya kita pengen berharap website kita itu ketika di-deploy kemudian menjadi top rank di search engine, kita lupa ada unsur SEO-nya. Nah, dengan AI, setidaknya yang tadinya kita nggak paham SEO sama sekali, kita jadi bisa dapat inisial SEO konsep yang akan dimasukin secara otomatis dari AI, seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa tools dan framework untuk pengembangan website berbasis ML. Sebenarnya 3 poin ini sebenarnya lebih ke basis framework umum di machine learning untuk menerapkan ke client service seperti itu. Let's say ada TensorFlow.js, ada TensorFlow Lite, dan PyTorch. TensorFlow.js di sini gunanya yang harusnya kita request suatu prediksi ke API. Dengan TensorFlow.js kita bisa load modelnya di server side, kemudian di client side, dan akan melakukan prediksi secara real time di client side tanpa berinteraksi dengan server seperti itu. Itu kalau di website. Kemudian ada TensorFlow Lite. Di sini ada teman-teman yang mobile developer. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin suatu produk AI di dalam mobile, biasanya ML Engine tentunya itu nggak ngasih API, biasanya cuma berbentuk TensorFlow Lite, di mana TensorFlow Lite ini akan jalan di background Android device-nya teman-teman, tanpa ibaratnya request ke server dan proses prediksi, jadi bisa offline, tanpa memerlukan internet, seperti itu. Yang ketiga adalah PyTorch. Nah, PyTorch ini biasanya digunakan untuk para ML engineer yang emang day-to-day-nya mengembangkan suatu arsitektur neural network secara robust atau secara kompleks berdasarkan paper-paper terbaru. PyTorch ini memberikan kemudahan dari sisi kustomisasi pembuatan arsitektur dengan desain pattern-nya berbentuk OOP, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum paham terkait web, kan kalau teman-teman misalnya mostly web developer gitu ya. Kalau di web developer kan seperti yang tadi saya bilang, kayak misalnya requirement gathering, kemudian slicing UI UX, kemudian integrasi fungsionalitas, deployment. Nah, kalau di AI mirip konsepnya.
Tapi kalau di awal setelah kita ibaratnya requirements gathering, kita nggak langsung ngoding teman-teman. Tapi kita ngumpulin data dulu, kemudian bikin modelnya udah bagus, udah lolos dari segala jenis testing, baru deploy. Kemudian deployment tersebut bisa berbentuk API, GraphQL maupun gRPC, itu baru diintegrasikan dengan usage-nya seperti apa, gitu. Entah berbentuk API dan sejenisnya seperti itu. Nah, ini kita baru mulai fokus di penggunaan AI dalam pengembangan web, mengoptimalkan proses pengembangan dengan teknologi yang canggih. Sampai slide ini teman-teman ada yang kebingungan atau ada concern dalam cara saya sharing atau kita lanjut aja? Ya Pak Uis, hati-hati jalan. Oke, kita lanjut ya. Nah, penggunaan AI, alat AI dalam pengembangan web. Ini jadi kalau dari tadi kita selalu fokus sama bisnis. Kalau di sesi ini atau slide selanjutnya kita akan lebih fokus ke developer experience. Kan biasanya orang cuma mikirin user experience gitu ya. Tapi dengan AI kita bisa mempertimbangkan developer experience juga kayak gitu. Di sini teman-teman yang ngoding rata-rata dibantu sama AI apa? Bisa sambil isi di kolom chat ya teman-teman. Claude, Blacksbox, GPT, dan Claude GPT. Oke. Ini nggak ada yang pakai DeepSeek ya? Gemini, oke. Oke, DeepSeek, oke. Sip. DeepSeek mention, kita lanjut. Oke. Dari berbagai platform-platform codingan itu, kalau misalnya kita compare dengan zaman dulu ya teman-teman. Kebetulan saya mulai sebagai AI engineer itu dari semester 1 di perkuliahan. Kalau nggak salah itu di zaman COVID. Nah, itu berlanjut sampai sekarang. Jadi saya sempat merasakan ngoding tanpa AI itu seperti apa gitu. Kalau zaman dulu kan kita ngoding, kita nyari referensi entah di GitHub, entah di artikel. Nanti baru kita modif-modif. Ketika udah modif, ada yang nggak sesuai, kita lempar errornya ke Google untuk dapetin debugging solutionnya lewat Stack Overflow. Alur saya pas itu selalu kayak gitu rata-rata. Kalaupun ada advance, ya biasanya diskusi dengan para developer dari suatu produknya lewat GitHub issue. Nah, itu kan cukup kompleks gitu ya, alurnya cukup manual dan wah banyak banget lah pokoknya. Kita belum tentu, let's say kita pengen bikin suatu AI yang advance banget, tapi kita belum tahu referensinya seperti apa, yang harusnya kita bisa ngembangin, kita malah scroll terus nyari referensinya, dan itu ya nggak dapet gitu. Kita perlu setidaknya boilerplate atau initial kodenya seperti apa gitu. Nah, dengan generasi kode otomatis, AI itu dapat menghasilkan kode yang secara otomatis, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk ngoding, terus juga untuk meminimalisir kesalahan manusia. Contohnya misalnya tadi teman-teman udah bilang, thank you teman-teman udah mention, tapi untuk AI editor ada GitHub Copilot. Ini cocok banget buat teman-teman mahasiswa yang kita bisa register pakai akun mahasiswa kampus, dan kita bisa dapetin kapabilitas GitHub Copilot seperti orang yang berbayar, seperti itu. Nah, GitHub Copilot ini itu cuma sekedar yang tadinya kita ngoding, sekarang itu cuma instruksiin doang. Kita mau ngapain, nanti si GitHub Copilot tersebut yang akan mengeksekusi instruksi kita. Kayak gitu. Kemudian ada optimalisasi desain UX. Nah, AI ini juga dapat menganalisis mendalam terhadap perilaku pengguna, terus juga mengoptimalkan desain pengguna antar muka sama user experience. Nah, kita sering nggak sih bikin sebuah website development yang menurut kita oke, tapi ternyata user kebingungan ini nekannya yang mana gitu kan. Nah, tapi dengan kita dibantu AI, kita ibaratnya punya teman web developer expert. Yang tadinya kita nggak tahu ngapa-ngapain, si AI ini bertindak sebagai web developer expert, dia memberikan kita suggestion, ini kira-kira bagusnya tombolnya warna apa, tombolnya apakah gede atau kecil, atau nggak perlu kode atau bisa otomatis. Itu kita jadi punya teman mentor 24 jam
every time, every second. Gitu. Jadi balik lagi nanti ujungnya adalah AI ini sebagai tools, tapi tetap kita yang eksekutornya. Kita yang ibaratnya decision maker-nya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah peningkatan performa website. Nah, misalnya dengan menggunakan alat AI ini, developer bisa menganalisis performa website-nya secara real time. Atau misalnya teman-teman ada yang tahu tools-tools apa aja untuk mengukur performa website secara real time ataupun secara batching atau manual, ada yang tahu nggak? Misalnya kita bikin suatu web development, kita bikin suatu website, misalnya let's say pakai React gitu ya, React dengan segala jenis stylingnya, kemudian kita pengen tahu nih ini udah enak belum sih, udah seamless belum sih aplikasi website kita itu. Nah, kita harus diukur performa websitenya seperti apa. Nah, salah satunya pakai Lighthouse, teman-teman. Dari situ kita bisa dapetin metrik-metrik, entah itu kecepatan render, kecepatan data tersebut diproses, dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa nge-improve, ini kalau pakai React terlalu lama nih, ya udah kita pakai CSS native aja, misalnya kayak gitu contohnya. Sehingga responsivitas dari websitenya bertambah, dan user experience tetap enak-enak aja dalam menggunakan website teman-teman. Gitu. Nah, kita sekarang coba sharing kodenya sedikit, implementasi AI untuk aksesibilitas web. Misalnya di sini yang pertama, kita ini in general dulu ya, kayak tadi yang saya bilang. Ketika kita mau mengintegrasikan suatu machine learning dan pengembangan website, kita harus bikin model machine learning-nya dulu, personalisasinya nanti bisa diterapkan. Nah, ketika tadi kan saya baru jelasin sampai integrasi dan deployment aja ya teman-teman. Tapi teman-teman dan reminder buat saya pribadi, kita jangan lupa semua, kita bikin suatu produk digital apapun, feedback is matter. Pengumpulan data pengguna ini sangat penting, baik buat teman-teman yang web developer maupun saya sebagai AI engineer, ataupun teman-teman yang mau mencoba menggabungkan keduanya. Teman-teman harus bikin kayak mekanisme, ini gimana cara pengumpulan data penggunanya, seperti itu. Kita bisa ambil contoh di ChatGPT. ChatGPT itu walaupun ibaratnya udah dibayar funding triliunan atau miliaran dolar gitu ya, kemudian developernya juga top 10 yang terbaik pokoknya, mereka tetap memberikan action feedback, thumbs up dan thumbs down di dalam setiap hasil respon ChatGPT-nya. Kenapa ya? Karena itu mau mereka sejago apapun, yang paling penting itu adalah user experience-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian untuk integrasi kita nggak hanya misalnya berbasis kayak tadi, pakai TensorFlow.js atau TF-Lite, kita juga bisa pakai penggunaan API ML. Nah, API ML ini, kalau misalnya server client-side rendering, kita bisa pakai TensorFlow.js. Kalau misalnya teman-teman pengen nyoba implementasi model ML, tapi teman-teman nggak paham cara bikin model ML secara teorinya, nggak tahu gimana cara bikinnya, teman-teman bisa pakai MLKit. MLKit ini selain mempermudah integrasi model ML ke dalam suatu aplikasi web, juga bisa ibaratnya teman-teman cuma provide data, nanti MLKit tersebut secara otomatis ngelakuin pelatihannya, dan teman-teman tinggal duduk manis, nunggu proses trainingnya selesai, modelnya udah jadi, tinggal diintegrasiin ke website teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ada juga dari sisi evaluasi dan peningkatan model. Nah, tadi kan kita di awal cuma pengumpulan data pengguna ya. Nah, pengumpulan data pengguna ini, ketika udah kita kumpulin, nanti baru lanjutnya adalah kita evaluasi dan improvement. Let's say, dalam bulan Januari, model sentimen kita cenderung memprediksi ke positif. Kita lihat nih evaluasinya apakah benar. Ternyata banyak user experience yang bilang salah nih model sentimennya, harusnya negatif. Nah, kemudian di bulan Februari baru kita latih ulang model ML tersebut agar bisa lebih nggak bias, yang harusnya negatif malah dipositifin. Harapannya setelah kita latih ulang menjadi positifnya benar kondisinya, dan negatifnya juga benar kondisinya, kayak gitu. Habis itu kita bahas terkait sama tantangan dan peluang AI dalam web development.
Nah, teman-teman di sini yang pakai AI ngerasa menjadi lebih improve atau menjadi terhambat atau progresnya jadi stagnan teman-teman dengan memanfaatkan AI. Boleh sharing dikit ya? Ya, Kak. Jadi lebih cepat Kak kerjaannya. Oke. Improve. Oke, alhamdulillah. Ini sebenarnya saya reminder juga sebenarnya buat teman-teman dan saya pribadi. Emang dengan AI ini kecepatan kita dalam melakukan sesuatu menjadi saya bisa bilang cepet banget lah gitu. Saya dulu ngembangin sesuatu bisa 1 bulan, sekarang cuma 2-3 hari gitu ya. Nah, cuman kita harus tetap humble, kita harus tetap belajar terus. Kenapa? Takutnya ketika suatu saat teknologi AI ini nggak bisa kita gunakan, baik secara ibaratnya ketika kita lagi tes interview di suatu perusahaan atau di perusahaan tersebut ada kebijakan nggak boleh pakai AI. Nah, takutnya kita kemampuannya juga terhambat. Nah, harapannya walaupun kita dibantu sama AI, kita tetap harus memahami ini codingannya tuh ngapain. Kita coba analisis kalau misalnya kita eksperimen lah terhadap kode yang digenerate oleh AI agar yang tadinya kita cuma sekadar make sebagai developer, kita juga bisa memahami, oh kalau misalnya kasusnya ini kita bisa pakai ini, seperti itu. Nah, tapi tentu saja namanya juga suatu solusi pasti ada juga hambatan. Hambatan yang pertama adalah dari sisi pengadopsian AI dalam pengembangan web, masih kurangnya pemahaman dan keterampilan di kalangan pengembang. Nah, kalau misalnya kita tahu ChatGPT itu kan basisnya sebenarnya natural language query atau natural language question, di mana kalau kita pengen dapat suatu jawaban yang komprehensif, kita juga harus kasih tahu keywordnya apa aja, kayak gitu. Let's say kita pengen ngetengahin suatu konten di website, ada banyak cara kan, ada pakai div, ada pakai center dan sebagainya. Nah, karena misalnya kita udah punya basic pengalaman cara ngetengahinnya kayak gimana, yang instead kita ngoding, kita ngasih tahu, tolong tengahin konten website yang ini pakai center. Nah, dengan kayak gitu, kita instruksinya benar, nah, dan si AI juga codingannya bisa lebih sesuai apa yang kita ekspektasikan, kayak gitu. Kemudian dari sisi hambatan yang udah kita bahas, kemudian ada dari sisi peluang. Peluang di masa depan AI ini menurut saya pribadi sebenarnya akan cukup masif, tapi di mana untuk saat ini pengembangan AI itu masih cukup mahal harganya. Harapannya beberapa tahun ke depan akan lebih murah lagi. Nah, ketika murah nanti akan sangat banyak kapabilitas dari AI tersebut gitu. Kemudian si AI yang generatif. Nah, AI generatif ini mostly lebih ke kita tahu kalau AI generatif ini nggak perlu kita latih sering-sering, nggak seperti ML tradisional. Nah, tapi evaluasi AI generatif ini nih yang akan ngebikin dari sisi developer experience meningkat, user experience meningkat, yang tadinya misalnya kayak saya pribadi nggak bisa bikin website. Nah, dengan AI generatif meningkatkan kualitas codingan saya, jadi bisa bikin website sederhana secara otomatis, dan saya bisa lebih fokus ke use case ataupun bisnisnya, seperti itu. Dan tentu saja yang terakhir, peran AI dalam teknologi web ini pasti teman-teman sering lihat ya, banyak teman-teman di sekitar yang bikin portofolio website, bukan hanya website, tapi di-embed juga dengan teknologi-teknologi AI. Nah, itu ngebikin suatu fiturnya lebih kaya lagi seperti itu. Atau menjadi additional poin ketika seorang recruiter nge-hire kalian, seperti itu. Kita coba next. Saya belum akan tutup dulu, saya akan sharing usage dari AI tersebut. Sebentar ya. Ini screen saya kelihatan ya? Udah mulai. Oke. Wah, luar biasa banget nih. Sorry. Maaf Kak, belum. Oke. Silakan Mas Alif. Oke, ya saya lanjut sebentar, izin waktunya dari teman-teman Exabytes. Ini saya contohin karena waktunya seingat saya sampai 4.20 ya. Jadi ini kebetulan saya dadakan banget jadi mentor di Exabytes atau di event kali ini, sebelumnya dibantu oleh Mas Bayu Zen. Nah, cuman karena saya juga pengen involve dan memberikan feedback
atau experience yang real kepada teman-teman. Ini saya nyontohin, let's say saya tahu nih materi mentoring kali ini seputar AI dan web development gitu ya. Jadi hal pertama saya lakuin itu saya brainstorming dulu sama DeepSeek untuk ngasih saya repository name suggestion. Ketika udah saya bikin repositorinya, kemudian baru kita ngapain lagi kalau nggak ngoding gitu ya. Nah kebetulan saya untuk AI editornya saya pakai Cursor, di mana sebenarnya kalau boleh jujur ini saya ngodingnya paling 10%, sisanya cuma instruksi. Ini kalau saya scroll dari atas, ini saya ngasih tahu instruksinya seperti apa, kemudian sebelum saya suruh si AI-nya ngoding, saya harus di-acknowledge dulu sama si AI. Ini untuk implementasi ini, coba kasih tahu saya step by step-nya, agar apa? Karena saya tahu basic-nya tapi nggak mau ngoding, jadi ya setidaknya saya bisa validasi step-nya benar atau salah gitu ya. Nah, ketika saya udah tahu validasi benar atau salah, kemudian saya baru suruh si AI buat ngoding, dan ini mostly codingannya di generate otomatis, dan saya sebagai bos ya cuman ngetes doang hasilnya seperti apa. Ini kebetulan Exabytes ini kan suatu platform yang ada beberapa informasi relevan gitu ya, let's say kayak about dari Exabytes gitu. Nah, saya bikin suatu web simple di mana kita bisa upload PDF tersebut, kemudian ketika udah di-upload, kita bisa nanya berdasarkan PDF tersebut. Kita let's say tanya terkait apa itu Exabytes. Kita dapat hasilnya Exabyte adalah bla bla bla, seperti itu. Ini untuk salah satu use case penggunaan AI dan web development secara gamblang seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman, kebetulan ini saya kursornya saya bayar di sekitar 300-400 ribu per bulan. Teman-teman juga bisa menggunakan yang lebih bagus lagi, website developmentnya pakai blackbox.ai. Tapi sayangnya ini juga berbayar. Cuma saya rasa walaupun berbayar, menurut saya lebih tetap worth it ya. Karena apa yang kita punya, value-nya lebih dari harga yang kita bayarkan. Sekian dari saya untuk sharing session terkait AI dan web development. Sisanya saya lanjutkan ke tim Exabytes. Thank you. Wah, informasi yang dikasih Mas Alif ini emang luar biasa ya. Jadi aku kaget banget banyak hubungan yang tiba-tiba muncul banyak banget nih. Aduh, aku nggak tahu apa itu. Terima kasih banyak ya Mas Alif atas materinya yang super insightful. Jadi makin tahu nih tentang dasar-dasar machine learning, berbagai macam machine learning. Tadi kayaknya ada 5 ya. Dampak AI dan machine learning pada pengembangan website, tools dan framework untuk pengembangan web berbasis machine learning. Tadi ada 3. Ayo masih ingat apa aja nih? Ada TensorJS, ada TensorFlow Lite, dan PyTorch. Terus kita lanjut lagi ke implementasi AI dalam website, dan terakhir tantangan dan peluang AI dalam web development. Gimana? Teman-teman sejauh ini kerasakan keseruan belajar bareng Mas Alif tentang AI dan machine learning di Exabytes Developer Club. Oke, jadi makin seru juga nih karena event edisi kali ini kita bekerja sama dengan dibimbing.id. Oke, teman-teman, karena sesi pemaparan materi dari Mas Aldi sudah selesai, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, seperti biasa teman-teman ya. Ingat nih, di akhir acara nanti akan ada pengumuman 3 penanya terbaik. Oke, Mas Aldi, apakah sudah siap menjawab pertanyaan dari teman-teman yang haus ilmu ini? Siap. Saya harap bukan cuma haus ilmu tapi haus. Oh, sudah capek ya ngomongnya. Oke. Kalau gitu langsung aja nih Mas. Kita ke pertanyaan pertama, ada dari Maulana Rangga Arsyad dari Kabupaten Tangerang. Lebih tepatnya Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang. Izin bertanya. Wah, dia langsung nanya ada 4 poin Mas. Yang pertama, bagaimana pandangan Mas Alif mengenai perkembangan AI dan machine learning dalam industri web development? Silakan Mas. Berarti jawab satu-satu ya. Iya. Thank you banget pertanyaannya dari Mas Maulana Rangga Arsyad. Ini nampaknya niat banget dan emang nyimak banget dengan materi di sesi kali ini ya. Oke, pertanyaan pertama tadi itu
Kalau menurut saya pribadi, untuk setidaknya untuk di tahun ini atau saat ini, mau industrinya bukan hanya web development, tapi kita sebagai developer software engineering in general, perkembangan AI saat ini benar-benar ngebantu kita untuk improve secara lebih cepat. Ya tadinya kita itu belajar bisa 1-2 tahun, kita bisa cuma 2-3 bulan gitu. Kayak gitu. Menurut saya itu lebih ke mempercepat dan efisiensi waktu. Jadi kalau untuk Mas Ali sendiri tuh AI itu benar-benar membantu banget ya Mas ya untuk improve ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas ya. Apakah AI benar-benar bisa menggantikan peran seorang web developer atau justru menjadi alat bantu yang mempercepat pekerjaan mereka? Oke, kalau bagian itu sebenarnya gini teman-teman, saya akan bagi developer ini sebagai 2 kubu, di mana kubu pertama cuman benar-benar orang yang cuman clone repository, kemudian ngejalanin dan sekedar get the work done. Nah, developer yang dengan behavior seperti ini saya yakin akan tergantikan oleh AI cepat atau lambat, karena dia nggak paham benar-benar proses pengembangannya seperti apa, dia benar-benar cuma coding aja gitu. Nah, tapi untuk web developer yang bukan hanya fokus dengan codingan, tapi fokus juga dengan use case bisnis atau misalnya dengan user experience terhadap pengembangan website. Nah, itu hanya akan membuat si AI itu mempercepat pekerjaan, nggak akan sampai menggantikan seperti itu. Oke. Semoga terjawab nih Mas dua pertanyaan Mas Maulana ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Dalam beberapa tahun ke depan, apakah peran web developer akan berubah akibat perkembangan AI? Jika iya, bagaimana perubahannya? Oke, kalau untuk saat ini sebenarnya ini kalau in general, ini web development in general dan cuma 1 orang. Simpelnya itu yang tadinya kita ngerjain suatu fitur 1 minggu menjadi cuma 1 hari atau 2 hari. Ini dampak secara short term-nya seperti itu. Nah, dampak secara long term-nya berarti yang tadinya dalam suatu versi produk itu hanya bikin beberapa fitur, bisa bikin fitur lebih banyak lagi dan itu meningkatkan value bisnis dan secara journey developer ya pertama akan sebagai eksekutor dan bisnis agregator seperti itu. Perubahannya emang ada signifikan tapi lebih ke arah optimalisasi dan efisiensi. Dan kalau misalnya kita ngacu misalnya lebih ke let's say tadinya seorang perusahaan hiring 20 developer untuk mengeksekusi suatu feature, dengan AI ini sayang banget saya cuma 2 atau 3 orang doang. Itu tantangannya seperti itu. Oke. Ini Mas dari Mas Maulana, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengembangan web, seperti dalam debugging, coding otomatis, atau personalisasi pengalaman pengguna? Oke, poin nomor 4 tadi, alhamdulillah tadi saya sempat nyuri waktu ya sharing. Tadi saya nunjukin sama audiens bahwa ini saya terang-terangan aja 5 tahun saya sebagai AI engineer, saya nggak pernah megang web developer sama sekali. Nah, tapi karena saya paham in general konsepnya seperti apa, tadi saya cuma instruksi doang tuh sama kursor dan dia eksekusi semua hal. Ketika saya tes ada error, saya lempar errornya, dia fixing otomatis dan itu yang akan terjadi ke depan. Oke, kalau gitu. Semoga terjawab ya Mas Maulana pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas, dari orang berbeda nih. Dari Iqbal Ramadhani Firmansyah. Pertanyaannya adalah kalau pakai machine learning kan flowchartnya pasti nggak sama dengan kalau nggak pakai. Itu perbedaan paling mencolok ada di bagian mana ya? Apakah ada contohnya? Oke, untuk flow yang bagian mencoloknya itu lebih ke setidaknya untuk saat ini AI itu pertama di bagian inisialisasi atau istilah kerennya boilerplate. Nah, boilerplate itu biasanya teman-teman developer kan yang ngebikin struktur foldernya satu-satu, desain patternnya, entah MVC dan berbagai desain pattern lain. Itu tadinya manual dan misalnya text time bisa 1-2 hari kerja, dengan AI itu bisa 1-2 jam aja. Pertama, mengakselerasi dari sisi boilerplate-nya.
itu workflow yang paling signifikan berubah. Yang kedua adalah di bagian debugging. Tadinya misalnya teman-teman debuggingnya dibantu oleh QA dan teman-teman fixing, tetapi kalau dengan AI apalagi kayak Cursor, kita bahkan mungkin bisa dibilang kita nggak butuh QA. Kita bisa bertindak sebagai QA, dan apa ada error apapun dengan flow seperti apapun kita lempar ke AI dan dia yang benerin kayak gitu. Semoga membantu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab ya. Mas Iqbal Ramadhani. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga nih Mas, dari Asad Hidayatul Fahrozi. Kalau menurut Mas Alif, kedepannya seorang web developer itu harus mengembangkan apa ya terkait produk seperti SaaS dan lain-lain yang mungkin akan mumpuni untuk dipelajari dan dikembangkan. Opportunity terbaik yang harus kita fokuskan di 5-10 tahun ke depan. Oke, thank you pertanyaannya. Ini sebetulnya menjadi guideline development karir saya juga sebelumnya. Menurut saya pribadi, hal yang akan terjadi adalah yang tadinya mungkin orang akan 100% teknikal, nanti orang akan menjadi 50% bisnis mindset dan 50% teknikal atau ngoding seperti mindset day to day-nya. Nah, dengan development journey suatu pengembangan produknya seperti itu, berarti kita ketahui bisa jadi seorang solo developer bisa bikin suatu produk yang keren. Nanti mereka akan bikin kayak branding dari produknya sendiri, mereka masalin sendiri, dan mereka dapat cuannya sendiri. Dengan kalau nggak salah itu udah jadi trennya itu adalah solopreneur seperti itu. Oke. Fokus ke bisnis aja, Mas Asep. Oke. Terima kasih Mas Alif. Semoga Mas Asep semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini terakhir nih. Belum, ini dua terakhir nih Mas. Ini yang keempat, ada dari Arya Prana Harsaputra. Pertanyaannya, di kalangan developer mungkin sudah lumrah untuk menggunakan AI untuk coding, apalagi untuk beginner seperti saya yang nekat cross section menjadi developer QA. Dalam praktiknya banyak sekali saran atau bahkan shaming pada developer agar tidak menggunakan AI saat melakukan coding. Bagaimana nih tanggapannya Mas Alif atas fenomena seperti ini? Oke, ini emang suatu fenomena yang lumrah ya. Terkadang suatu teknologi itu nggak benar-benar bisa diterima oleh masyarakat secara masif. Kayak kalau misalnya developer sebenarnya nggak terlalu terganggu ya. Maksudnya kita ngoding pun asal kelar atau kerjaan kita kelar ya udah kita tetap dapat gaji gitu. Yang sangat-sangat signifikan menggantikan itu sebenarnya usage AI di domain designer. Nah, ujung-ujungnya kalau menurut saya pribadi, yang pasti kita harus fokus sama goals kita itu apa. Karena maksudnya mereka yang nyinyir itu nggak ngasih kita makan gitu. Kita fokus aja sama diri kita sendiri. Untuk orang-orang yang nyinyir tersebut kita biarin aja, kita fokus improve. Yang bisa jadi skill mereka yang udah mereka gather 5-10 tahun ibaratnya dengan cara manual, kita bisa langsung ke tahap mereka dengan bantuan AI dalam durasi yang relatif lebih tingkat seperti itu. Oke, jadi yourself aja ya Mas ya, percaya sama diri sendiri ya Mas ya. Oke. Pertanyaan terakhir Mas dari Franciscus Manulang. Punten Mas Alif, nama saya Frans, izin bertanya terkait dengan pengembangan AI dan machine learning oleh seorang developer. Sebetulnya apa sih yang membuat rekan-rekan developer itu cukup perlu waktu lama buat mengintegrasikan AI, sentiment analisis dengan sistem lainnya, misalnya contact center system web base. Apakah memang cukup sulit ya untuk setup pengembangannya? Curug katanya Mas. Gimana nih Mas? Oke. Jadi pertama kita harus identifikasi dulu dari skill set dan pengalaman seorang developer tersebut. Kalau memang pengalaman dia sebelumnya biasanya bikin website yang basisnya adalah sistem informasi, kemudian kita tiba-tiba kasih challenge project mengintegrasikan dengan AI, tentu perlu waktu. Kenapa ya? Kadang mereka nggak sekedar percaya dengan kata ini salah satu poin pentingnya adalah kalau untuk suatu produk digital yang masuk ke production server itu nggak mungkin 100% generate oleh AI. Pasti ada QA berkali-kali, entah dari sisi tim QA maupun developer itu sendiri. Nah, itu tuh yang kadang bikin prosesnya lebih lama di bagian pengembangannya. Kalau saran saya pribadi,
misalnya perusahaan tersebut emang banyak mengintegrasikan AI dengan produknya tahun ini dan kebetulan skill developernya masih belum mumpuni. Saran saya yang pertama adalah sebelum developer tersebut dikasih challenge project yang integrasi AI, baiknya ya bisa mengembangkan knowledge dengan gabung komunitas kayak XAB developer atau ambil course-nya di bimbing, atau misalnya kalau ada yang di bimbing provide yang sharing specific company, menurut saya itu dulu. Jadi nggak langsung ngembangin satu produk, tapi benar-benar pahamin dulu AI itu apa. Jadi kalau kita udah paham benar-benar, baru prosesnya nggak akan terlalu lama. Oke. Jadi emang ada beberapa faktor ya Mas ya yang membuat prosesnya itu jadi cukup lama ya Mas ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Ali. Itu adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman semua. Jawabannya super insightful. Ini ilmu baru juga nih Mas buat saya. Karena saya bukan di bagian AI ya. Semoga terjawab semua ya teman-teman yang tadi sudah bertanya. Untuk yang sudah bertanya tapi belum terjawab, itu oke teman-teman. Karena masih ada banyak event Exabytes yang bisa teman-teman ikutin dan pastinya menambah insight teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak Mas Ali atas waktunya. Semoga sehat selalu Mas. Nanti selamat berbuka juga. Semoga insight yang diberikan hari ini bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih Mas Ali. Thank you semua. Jangan lupa buka ya. Oke, teman-teman untuk yang belum tahu event edisi kali ini tuh jadi lebih spesial karena Exabytes bekerja sama dengan dibimbing.id. Nah, ngomong di dibimbing.id, selanjutnya kita ada info menarik dari tim dibimbing. Kita akan dengar info menarik dari mereka yang akan disampaikan langsung oleh Mas Zul Andika. Kepada Mas Zul Andika, dipersilahkan. Halo, selamat sore. Suara aku masuk ya, Kak? Sudah kedengaran, Mas? Oke, siap. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Salsa udah memberikan kesempatan ya untuk aku sebagai konsultan di bimbing untuk memberikan sedikit informasi nih terkait di bimbing gitu ya. Nah, mungkin aku izin share screen ya, Kak ya. Mungkin aku mulai dari di bimbingnya dulu ya, teman-teman ya. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu apa sih di bimbing itu, dan mungkin ada juga yang belum tahu ya. Nah, mungkin aku sedikit share. Jadi di bimbing ini salah satu platform ya penyedia pelatihan skill baik digital maupun non digital ya teman-teman ya. Dimana di bimbing ini nanti menyediakan dalam bentuk bootcamp seperti itu. Dan tadi aku sempat ikut dari awal nih untuk webinar atau event hari ini, seru banget ya. Tadi aku sempat baca komen juga, materinya daging banget gitu ya. Nah, buat teman-teman sini mungkin ada yang udah kerja, mungkin ada juga yang udah fresh graduate baru selesai, mungkin ada yang kuliah juga ya gitu ya. Nah, di sini teman-teman apa yang disampaikan oleh Kak Alif tadi sebenarnya semua itu butuh persiapan ya teman untuk berkarir di machine learning, AI, ataupun di web developer. Karena tadi aku cek ada juga yang ingin jadi front end, ada yang di back end juga, ada yang ingin jadi machine learning di data. Nah, di bimbing udah menyediakan atau bisa provide nih untuk ngebantu teman-teman supaya lebih mudah untuk sampai ke tujuan atau ke karirnya, gitu ya. Nah, sebenarnya di bimbing ini teman-teman, aku mungkin langsung ya. Jadi untuk di bimbing ini adalah penyedia bootcamp di mana untuk di bimbing ini udah berpengalaman untuk ngebantu karir shifter lebih dari 1.200 ya selama pandemi kemarin bahkan sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang ingin switch career, yang ingin upgrade skill, mungkin udah basicnya di AI, di machine learning, atau di web developer, ingin upgrade skill, itu bisa banget di bimbing. Atau ingin switch career nih, yang memang background-nya nggak ada sama sekali terkait data, terkait AI, nggak bisa coding. Nah, itu di bimbing nanti juga bisa nih buat teman-teman switch career. Karena kita ada beberapa bootcamp yang leveling pembelajarannya itu beginner friendly, gitu ya. Nah, untuk di bimbing sendiri, itu pembelajarannya itu nanti akan full online nih teman-teman, dan akan ada di weekend di Sabtu Minggu. Jadi biasanya buat teman-teman yang udah kerja yang full nih di weekdays-nya, di weekend-nya bisa nih ikut di kelas atau bootcamp di bimbing gitu ya. Dan juga nanti selain pembelajaran full online, teman-teman juga dapat yang namanya Dukun Learning Center dari di bimbing ya, untuk nanti terpusat pembelajarannya. Dan tentu after teman-teman selesai bootcamp, nanti teman-teman akan dapat penyaluran kerja
gitu ya. Buat teman-teman Swiss Career yang fresh graduate, yang masih kuliah, bisa banget nih ikut dari sekarang. Jadi nanti after selesai bootcamp, teman-teman akan ada penyaluran kerja dari DBB. Gitu ya. Nah, kenapa nih teman-teman, kenapa nih Kak aku harus pilih dibimbing gitu ya? Nah, mungkin sederhananya dari segi mentor dan networking, dari dibimbing udah expert banget nih mentor-mentornya. Nanti boleh banget teman-teman tanya-tanya gitu ya, langsung ke media sosial dibimbing atau ke admin dibimbing untuk tanya-tanya mentor, boleh banget. Dan kami pastikan mentor-mentornya expert dan dari top tech company juga ya teman-teman. Dan tentu untuk persiapan karirnya kita nggak cuma penyaluran aja, tapi dari awal teman-teman masuk itu akan dibantu, didampingi, mulai dari persiapan karir, pembuatan CV, portofolio, karena portofolio juga penting banget ya buat teman-teman di sini untuk bisa ngebooster di CV, apalagi yang pengen switch career nih, yang backgroundnya beda banget. Dan tentu outputnya adalah terkait salary ya, karena pasti ini teman-teman untuk di bidang IT, di AI engineer seperti Kak Alif tadi pasti gajinya menggiurkan, karena pasti lebih dari 2 digit ya teman-teman. Dan pasti goals kita semua kalau udah di dunia kerja pasti dari segi salary, gitu ya. Nah, aku lanjut. Untuk dibimbing sendiri ini ada beberapa benefit yang ingin aku share ya teman-teman. Jadi untuk sesi kelasnya nanti sesinya live kelas via Zoom. Nanti untuk silabusnya pun itu sudah up to date ya. Jadi menyesuaikan current isu yang ada di industri saat ini gitu ya. Dan FYI juga ya, untuk di dibimbing sekarang udah punya 13 role bootcamp. Jadi nggak cuma data, nggak cuma web developer, tapi terkait bisnis marketing, product design, IT, software. Tadi aku cek juga ada yang pengen jadi cyber security, itu juga udah tersedia. Nah, selain silabusnya udah update, teman-teman nanti nggak cuma dapat pembelajaran aja, tapi nanti bakal banyak dapat project nih. Ada weekly project, ada final project, dan itu biasanya real problem project gitu ya. Ada real case untuk nambah atau untuk ngebuat portofolio teman-teman juga jadi lebih banyak juga ya tentunya. Weekly assignment, lalu nanti akan ada career preparation, kita akan bantu dari awal, dari teman-teman, misalkan dari CV-nya kita benerin, karir kelasnya akan ada sesi interview, bahkan di bimbing itu ada fasilitas kalau misalkan teman-teman udah sampai di tahap interview, itu bisa kok nanti konsul ke dibimbing untuk dibantu dari sesi latihan interviewnya, gitu ya. Nah, akan ada lifetime akses materi juga. Jadi teman-teman walaupun udah bertahun-tahun selesai dari bootcamp atau kelas dibimbing, teman-teman masih bisa akses materinya. Dan ini sifatnya lifetime, seumur hidup gitu ya. Dan tentu program graduation-nya ya, karena nanti after dari selesai bootcamp, teman-teman akan dapat penyaluran kerja dan pasti kami akan dampingi sampai dapat ya. Dan FYI juga untuk dibimbing udah punya 700 lebih company mitra nih teman-teman. Dan nggak cuman di dalam negeri, dibimbing juga udah punya company mitra di luar negeri juga, di mana di 5 negara nih, ada di Filipina, Singapura, Malaysia, Belanda, dan juga Jepang. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin pengen karirnya di company luar negeri gitu ya. Nah, itu boleh banget karena dibimbing juga udah punya hiring partners juga gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa company mitra dari dibimbing ya, dan alumninya udah juga banyak juga ya untuk ikut di yang udah berhasil kami salurkan. Untuk company-nya ada di BUMN, ada di corporate, bahkan ada di startup juga. Jadi banyak banget background company mitra dari dibimbing gitu ya. Jadi no worry buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih nanti buat nyari kerja, join dibimbing, nanti pasti akan kami salurkan dan kami bantu gitu ya. Nah, mungkin ini informasi menarik juga nih sebelum aku lempar ke ini ya, ke moderator ya. Jadi untuk saat ini dibimbing lagi buka kelas nih. Jadi batch terdekat itu after Lebaran. Jadi teman-teman bisa nih join dibimbing atau mau tanya-tanya dulu atau mau konsultasi dulu, atau masih bingung nih cocoknya di role data atau mungkin di role IT atau di role marketing atau di role apapun, itu bisa banget konsultasi dulu aja ke dibimbing. Jadi nanti biar lebih diarahkan nih kakak cocok nih mana, dilihat dari backgroundnya, dilihat dari skillnya, basicnya, itu bisa banget. Jadi nggak perlu malu ya teman-teman, bisa banget konsultasi. Itu ada kontak Kak Mindy, nanti bisa di screenshot, bisa dicatat, bisa difoto supaya nanti teman-teman bisa konsultasi juga. Dan untuk saat ini, untuk after Lebaran ini lagi ada promo nih untuk batch terdekat, itu voucher sebesar 500.000. Jadi ada 2 promo nih saat ini dari dibimbing. Itu ada promo early bird. Jadi teman-teman dapat promo early bird jadinya sekitar 7,9 starting bootcampnya, dan ada tambahan voucher 500.000 sampai besok untuk klaimnya di tanggal 7. Ya, jadi bisa tanya-tanya dulu
apakah cocok atau enggaknya supaya teman-teman ada gambaran. Jadi boleh banget tanya dulu ke kakak-kakak atau panitia ataupun ke admin dari dibimbingnya. Udah tercatat juga gitu ya. Jadi aku kasih waktu nih buat teman-teman screenshot gitu ya. Atau misalkan mau difoto. Nah, oke, nah mungkin terakhir dari aku tadi sempat diinformasikan juga. Jadi buat teman-teman yang udah hadir di sesi hari ini, jangan lupa ya untuk absensi bisa di scan nih QR code yang ada di layar ini supaya teman-teman nanti bisa terdata nih bahwa teman-teman ikut event atau webinar di hari ini, karena nanti akan ada supaya teman-teman bisa klaim voucher juga tentunya. Jadi nanti biar didata bahwa teman-teman layak untuk dapat voucher 500.000-nya. Dan nanti link absensi ini juga teman-teman akan dapat sertifikat juga gitu ya. Jadi teman-teman, saran aku bisa nih, aku kasih waktu nih untuk bisa absensi dulu seperti itu. Oke, ini udah semua teman-teman? Udah absensi semua ya? Atau ada yang belum? Boleh nih, aku kasih waktu 2 menit lagi ya. Sebelum aku lempar ke sebelum aku lempar ke moderatornya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya terkait dibimbing, terkait bootcamp-nya, fasilitasnya apa aja, biaya detailnya seperti apa, skema biayanya. Oke, aku spill sedikit untuk skema biayanya, bahkan teman-teman bisa dengan skema opsi dengan cicilan juga. Kalau misalkan teman-teman ada pertimbangan atau concern di biaya. Intinya teman-teman konsultasi dulu aja biar teman-teman ada gambaran cocok atau enggaknya programnya, goals-nya dengan planning karir teman-teman ya. Ada di AI machine learning, data science, data analyst, data engineer, bahkan di IT sekarang ada bootcamp terbaru mobile apps ya buat teman-teman yang suka bikin aplikasi. Dibimbing juga ada provide bootcamp mobile apps juga gitu ya. Tapi sesuai dengan topik hari ini mungkin teman-teman mostly kebanyakan tertarik di AI ya, yaitu dibimbing juga udah ada bootcamp AI machine learning-nya. Oke, kalau gitu mungkin aku anggap teman-teman udah udah absensi semua ya. Untuk QR code-nya boleh boleh di foto atau boleh di screenshot kalau lagi login pakai HP supaya nanti nggak lupa untuk absensinya. Oke. Kalau gitu mungkin sekian dari aku nih Kak Salsa terkait informasi dari dibimbingnya. Semoga hari ini teman-teman yang hadir di sesi ini dapat insightful banget dari Kak Alif dan juga lebih yakin lagi nih pengen berkarir di bidang apa, baik itu upgrade skill ataupun switch career, dan mungkin nanti bisa ketemu lagi ya sama aku di dibimbing gitu ya. Dan mungkin kalau berjauh dengan bimbing, aku tunggu banget nih untuk konsultasi ataupun untuk join programnya. Oke, kalau gitu thank you atas waktunya ya Kak Salsa dan teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore. Gimana teman-teman tadi udah di screenshot belum nih voucher sama link absensinya. Nah, untuk kalian yang mau belajar soal AI bisa banget nih ikutan course dari dibimbing.id, kepoin langsung dari konsultasi ke media sosial mereka juga bisa, atau ke WhatsApp yang tadi. Kalau ke media sosial di dibimbing.id ya teman-teman. Oke, pemenangnya nih. Udah terlihat nih ya. Oke. Selamat kepada para pemenang e-wallet 50.000. Yaitu Maulana Rangga Arosyid, yang kedua ada Franciscus Manulang, dan yang ketiga ada Asaf Hidayat. Oke. Selamat buat para pemenang yang terpilih untuk menerima saldo OVO pada event Exabytes Developer Club kali ini. Pemenang akan dihubungi oleh tim Exabytes maksimal 14 hari kerja untuk penerimaan hadiah ya teman-teman. Buat yang belum beruntung, jangan kecewa. Lagi-lagi aku mengingetin karena masih banyak event Exabytes lainnya yang bisa kalian ikutin. Mana tahu di kesempatan berikutnya kalian yang jadi pemenangnya. Oke. Kalau gitu, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti event hari ini. Semoga banyak ilmu yang didapat dan pastinya semoga kita bisa bertemu lagi di event selanjutnya. Saya Salsa bersama seluruh tim Exabytes mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.